Mari adik-adik kita lipatkan dua tangan kita tutup mata, kita mau mulai sekolah minggu dengan doa pembukaan. Mbak Fira Hantana. Ya. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan berkat-Mu. Kau telah berikan kesempatan kami untuk menikmati setiap kasih-Mu, bangun di pagi hari, dapat mulai aktivitas kami, bahkan Kau perbolehkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, memulai sekolah minggu. Tuhan, Kau berkati sekolah minggu kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Apa kabar nih yang ada di rumah nih? Luar biasa? Luar biasa. Ya, kita mau mulai sekolah minggu dengan satu pujian. Kita mau nyanyikan Setinggi-tingginya Langit. Tepuk tangan. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
selangit biru bagaikan raja wali. Ada sukacita di rumah semuanya, amin? Amin. Tidak sabar rasanya untuk kita mau segera bertemu, segera bernyanyi bersama. Semoga pandemi virus corona yang ada juga segera berakhir dan kita segera berkumpul. Selanjutnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan setiap hati kita untuk mendengarkan firman-Nya, untuk melaksanakannya, menjadikannya itu sebagai terang dan rema bagi kehidupan adik-adik. Mari kita siapkan sikap doa kita sambil mendengarkan kata-kata dari Mbak Fira. Kita mau nyanyikan satu pujian, Jadikan Aku Indah. Kita mau mengucap syukur bahwa kita terlahir untuk dapat memberitakan Injil, untuk bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan, untuk mau berani diutus oleh Tuhan, karena
Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu atas hidup kami, anak-anakmu sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini. Dan Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami Bapa, biarlah kami masing-masing boleh fokus mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh belajar sesuatu yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama-Mu kami berdoa. Sama-sama kita mau katakan amin. Nah, Oke, kita kembali lagi di sekolah minggu GKJ Mojosongo. Nah, adik-adik semua, kita sudah berdoa, tadi kita sudah memuji Tuhan, dan sekarang kita mau fokuskan hati kita mau fokuskan pikiran kita mau sebentar mendengar firman Tuhan, apa yang menjadi isi hatinya Tuhan buat hidup kita masing-masing ya. Nah, kita siapkan Alkitab kita. Ayo diambil dulu Alkitabnya, jangan lupa dipersiapkan Alkitabnya. Nah, sebelum kita membuka firman, Kak Isti mau tanya nih sama adik-adik semua. Sama adik-adik dulu. Nanti habis ini saya nanyain Mbak Vira sama Mas Yeri ya. Nah, Mbak Isti mau tanya dulu nih sama kalian. Di sini ada nggak yang pernah ditunjuk atau disuruh untuk memimpin di depan umum? Contoh, diminta untuk memimpin doa atau diminta untuk memimpin kelas. Nah, pasti ada ya yang pernah ditunjuk seperti itu. Nah, gimana perasaan kalian? Ada yang kalian cuman senyum-senyum sendiri, ada yang malu-malu kucing, langsung tatapan matanya itu langsung ke bawah gitu. Kalau mau ditunjuk, siapa yang mau berdoa? Langsung semuanya betul. Iya ya, ada yang seperti itu ya. Nah, ada yang mungkin takut, bahkan sampai menangis. Akhirnya nggak jadi untuk memimpin di depan ya. Nah, mungkin di sini Mbak Esti mau tanya dulu deh sama Mas Yeri. Nah, Mas Yeri pernah nggak disuruh untuk, kan Mas Yeri ini seorang gitaris seorang gitaris handal milik GKJ Mojosongo. Nah, Mas Yeri pernah nggak disuruh untuk mengiringi sebuah acara di gereja, dan itu acaranya rame yang datang, kemudian Mas Yeri disuruh untuk mengiringi acara itu, pernah nggak? Pernah Mbak, dulu ngiringi acara ulang tahun gereja. Wih, terus gimana perasaannya Mas Yeri? Apakah Mas Yeri awalnya langsung menolak? Saya nggak mau, saya belum pintar untuk mengiringi gitu, atau gimana nih? Mau, kan nanti belajar bareng sama yang lain. Jadi tetap yakin. Tetap yakin ya. Nah, kalau Mbak Vira nih gimana nih ya? Mbak Vira kan WL ternama. Ya kan adik-adik Mbak Vira WL ternama. Nggak apa-apa, dari sekolah minggu umum ya. Sekolah minggu umum dulu yang kecil, terus nanti jadi sekolah minggu internasional. Weh, kita mengiring Anda. Iya benar, ada di sekolah minggu. Mantap. Nah, nih Mbak Vira kan seorang WL juga ya. Nah, pernah nggak diminta untuk memimpin sebuah acara persekutuan? Entah itu di gereja atau mungkin di kampus atau mungkin dimanapun, pernah Mbak. Nah, terus gimana? Yang dilakukan oleh Mbak Vira gimana? Apakah langsung menolak atau langsung, saya langsung siap? Terus tiba-tiba langsung di depan panggung. Pertamanya keringat dingin. Aduh, aku bisa enggak ya? Tapi terus Mbak Vira meyakinkan diri kalau pasti bisa. Pasti bisa ya. Tentunya diimbangi dengan latihan. Oke, diimbangi dengan latihan, benar. Tadi Mas Yeri juga gitu ya, dengan latihan. Karena nanti latihan bisa bareng teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa juga untuk selalu mengandalkan Tuhan.
Nah, pasti adik-adik di sini juga pernah kan mungkin ditunjuk untuk memimpin doa atau disuruh ada di depan kelas. Nah, pasti pernah kan? Mungkin di sini ada yang perasaannya takut atau mungkin di sini ada yang langsung maju ke depan. Untuk yang maju ke depan, Mbak Esti mau kasih acung jempol. Keren ya kalian ya yang sudah berani. Nah, hari ini kita juga mau belajar tentang firman Tuhan. Kita mau buka di, ambil Alkitabnya ya, kita buka di Keluaran 3 ayatnya yang ke-14. Sekali lagi ya, di Keluaran 3 ayat yang ke-14. Nah, Keluaran itu ada di Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, kan? Keluaran 3 ayat 14. Mbak Esti bacakan ya. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Semuanya huruf kapital ya. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Nih, Aku yang pertama itu kan akunya besar, kemudian aku yang kedua itu akunya kecil. Nah, maksud di sini adalah aku yang besar itu adalah aku Tuhan Allah. Tuhan Allah yang yang berkuasa atas hidup kita ya. Bahkan yang dulu berkuasa atas bangsa Israel. Dan aku yang kecil ini adalah Musa. Nah, kalian pernah dengar kan cerita tentang seorang Musa? Nah, tahu nggak? Coba ada yang inget nggak? Siapa ya Musa itu? Nah, coba kalau masih bingung boleh ditanyakan ke orang tuanya atau kakaknya, adiknya yang ada di samping kanan kiri kalian. Nah, Mbak Vira tahu nggak Musa itu siapa? Tahu. Siapa Mbak? Musa itu kata yang ada di Alkitab. Wah, ya mana? Mana? Betul sekali. Ada lagi. Oh ya. Apa? Musa itu yang Yang apa? membelah lautan. Oh iya, betul. Nah, itu salah satu yang diperbuat oleh Musa ya. Nah, jadi sebelum Musa itu bisa membelah lautan, nah sebelumnya ini adalah kejadian sebelumnya. Jadi sebelum Musa melakukan banyak mujizat yang yang dilakukan bersama-sama dengan Tuhan Allah. Nah, jadi di awal itu Musa adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Nah, jadi dia itu sedang mengembalakan domba ceritanya ya. Dia sedang mengembalakan domba, kemudian tiba-tiba Tuhan Allah hadir di situ. Dan Tuhan Allah berkata kepada Musa, Musa, Aku memilih engkau, aku mengutus engkau untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik tahu kan tanah Mesir itu adalah tanah perbudakan, di mana di situ bangsa Israel diperbudak, jadi disiksa untuk melakukan kerja paksa. Nah, dan di sini Musa diutus oleh Allah sendiri. Bahkan Tuhan Allah itu mengutus seorang Musa secara langsung, Aku mengutus engkau untuk engkau memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, mungkin Musa ini tidak seperti tadi ya, Mas Yeri atau Mbak Vira yang tadi percaya diri dengan latihan pasti bisa. Nah, Musa ini sempat menolak atas utusan Tuhan. Musa itu, siapakah aku Tuhan? Kenapa engkau mengutus aku? Aku bukan siapa-siapa, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, bahkan sampai beberapa kali Tuhan mengutus Musa ini untuk memimpin bangsa Israel. Nah, namun akhirnya Tuhan Allah mengatakan ayat yang tadi, Akulah aku telah mengutus aku Musa ini kepadamu. Nah, jadi di sini Tuhan Allah itu memiliki kepercayaan penuh sama Musa, sama seperti Tuhan yang mempercayakan kepercayaan penuh kepada adik-adik semua. Mungkin kalian di awal takut ya, tetapi dengan penyertaan Tuhan
akhirnya Musa ini mau memimpin bangsa Israel. Bahkan kalian sudah tahu kan cerita endingnya. Bagaimana Mas Heri cerita endingnya? Endingnya Musa berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Yeah, betul. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan pernah khawatir bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai kemanapun kita berada. Bagaimanapun caranya, jangan pernah takut karena Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Jadi jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa kecil hati untuk menunjukkan bahwa ini loh, aku adalah anak-anak Kristus, aku anak-anak Tuhan yang berani untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, jadi kalian harus menunjukkan diri kalian kalau kalian bisa menjadi terang untuk orang-orang di sekitar, karena Tuhan itu sudah mengutus kita menjadi saksi-saksinya yang ada di dunia ini. Oke? Semuanya siap untuk menjadi saksi-saksi Kristus? Siap? Weh, mbak-mbak, mas-mas di sini juga udah siap semua. Jadi kalian juga harus selalu siap sedia. Jangan pernah takut karena Tuhan pasti selalu menyertai kita. Amin. Oke, nah kita mau tutup firman kita dengan berdoa penutup firman. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau telah memberkati sekolah minggu online di Asrama GKJ Mojosongo. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui Mbak Hesti. Biarlah firman ini boleh menjadi rema, boleh kami lakukan, boleh adik-adik kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Utuslah kami sebagai anak-anak-Mu, membawa damai, membawa sukacita di setiap kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan selesai sekolah minggu online hari ini. Engkau tetap memberkati kami, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, dan semua orang tua. Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selanjutnya kita mau menyanyikan satu pujian penutup sebagai pengantar nanti mau mengakhiri sekolah minggu. Kita mau nyanyikan satu pujian Kasih Yesus Indah Indah. Kasih Yesus indah-indah, oh 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 indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Selanjutnya kita mau akhiri dengan doa penutup. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur kami sudah bersekolah minggu, melaksanakan sekolah minggu, dan pada saat ini kami mengakhiri sekolah minggu kami Bapa. Tuhan, Kau berkati Bapa, kiranya sekolah minggu yang tadi sudah kami laksanakan bukan hanya kami dengarkan, bukan hanya kami lihat, tapi juga dapat kami terapkan di setiap kehidupan kami. Kami mau mempercayakan diri kami bahwa kami memang pantas Tuhan, bahwa kami berani untuk diutus Bapa seperti tokoh Musa tadi ya Tuhan. Dan Tuhan,
Kau berkati juga teman-teman kami yang kiranya tadi tidak dapat mengikuti sekolah minggu, yang kiranya dalam acara Kau berkati, dan yang kiranya tadi dalam perjalanan Kau berkati dalam setiap perjalanannya, yang kiranya sakit Bapa teman kami Kau berkati dari setiap obat-obatan yang diminumnya, kiranya ia lekas kembali pulih dan dapat menjalankan aktivitasnya kembali. Begitu juga dengan kami yang mau mengakhiri sekolah minggu, Kau berkati Tuhan aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu, Kau berkati hari-hari kami berikutnya Bapa, Kau jagai selalu kesehatan kami, kiranya hal ini COVID dapat segera pulih Bapa, sehingga kami dapat berkumpul kembali di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kita mau mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini